Bintang bersinar di langit malam, betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 2021 serta para teman-teman finalis yang berbahagia. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, penyakit kanker di Indonesia berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan 23 di Asia. Hal ini menjadi sebuah keresahan bagi pemerintah dan menjadi suatu prioritas pada bidang kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Kanker merupakan penyakit yang diakibatkan oleh sel abnormal yang tumbuh tanpa henti. Kanker merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Kanker dapat menyebar kepada siapapun, tidak memandang jenis kelamin maupun usianya. Kanker dapat menyebar ke seluruh anggota bagian tubuh. Salah satunya adalah hati. Penyakit kanker yang berada di dalam hati biasa disebut dengan kanker hati. Penyakit kanker bisa dipulihkan dengan kemoterapi. Tapi tahu nggak sih bahwa penyakit kanker ini dapat kita cegah secara dini? Indonesia memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Salah satunya adalah daun lempeni ini. Daun ini susah untuk ditemukan. Biasa kita temukan di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di Banten, tepatnya di Lebak. Daun lempeni ini tumbuh lebat di sekitaran pantai. Daun ini kurang dimanfaatkan masyarakat menjadi sebuah produk yang lebih unggul. Menurut data dari Kusuma Astuti 2015, daun lempeni ini ternyata dapat mencegah penyebaran penyakit kanker. Kurangnya pemanfaatan daun lempeni ini menjadi sebuah ide gagasan penelitian kami yang akan menghasilkan produk teh berupa teh tradisional anti kanker. Rumusan masalah yang kami kaji dalam penelitian kali ini adalah bagaimana cara memanfaatkan daun lempeni atau Ardisia elliptica menjadi produk yang bernilai ekonomis yang tinggi. Kemudian, tujuan dari penelitian kami kali ini adalah untuk mengolah daun lempeni menjadi produk unggulan, yaitu teh tradisional anti kanker, serta untuk menjadikannya sebagai objek komoditi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, manfaat dari penelitian kami yaitu menjadikan daun lempeni ini sebagai teh tradisional untuk mencegah pertumbuhan kanker, serta untuk meningkatkan nilai ekonomis daun lempeni. Menurut Muhammad Amin, pada tahun 2018 terdapat definisi dari daun lempeni atau dalam bahasa Latin yaitu Ardisia elliptica merupakan tumbuhan semak secara tradisional yang selalu hijau dan tumbuh sepanjang tahun. Tumbuhan ini termasuk ke dalam famili Myrcinaceae, memiliki batang kecil dan dapat tumbuh hingga 5 meter. Lapangan, adapun klasifikasi dari daun lempeni itu sendiri yaitu daun lempeni Ardisia elliptica termasuk ke dalam kingdom Plantae dengan divisi Angiospermae, phylum Eudicotyl, kelas Asteridae, ordo Ericales, famili Myrcinaceae, genus Ardisia, serta spesies Ardisia elliptica. Selain itu juga, daun lempeni mengandung senyawa fitokimia pada bagian tanaman-tanamannya, meliputi daun mengandung senyawa fitokimia alfa-emirin, beta-emirin, baurenol, bergenin, repanon, 5Z heptadec 4-enyl resorcinol, dan 5-pentadesil resorcinol. Sedangkan pada bagian batang mengandung senyawa fitokimia beta-emirin dan repanon. Dan seluruh bagian tanaman dari daun lempeni itu mengandung senyawa fitokimia baurenol bergenin. Menurut Wibawa pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa daun lempeni
dapat dimanfaatkan ekstraknya dan dapat dijadikan suatu inovasi terbaru dalam bidang kesehatan, yaitu teh tradisional, di mana teh ini memiliki kepekatan warna, yaitu hijau. Dengan mengonsumsi teh ini, daun lempeni ini bermanfaat untuk menghentikan perkembangan sel kanker dan tumor. Adapun alat dan bahan dalam proses pembuatan teh tradisional daun lempeni yaitu terdiri dari baskom dengan ukuran diameter 30 cm, oven, lalu tumbukan, terdapat daun lempeni, serta terakhir yaitu air. Next, terdapat prosedur cara pembuatan ataupun tahap-tahap untuk membuat daun lempeni, teh tradisional dari daun lempeni itu sendiri, yaitu pertama, daun lempeni dipetik dari pohonnya. Kemudian, daun lempeni itu dicuci hingga bersih menggunakan air mengalir. Setelah itu, daun lempeni dikeringkan menggunakan oven dengan suhu sekitar 105 derajat Celcius selama 2 jam hingga kering. Kemudian, setelah kering, daun lempeni itu ditumbuk hingga halus. Tahap yang terakhir yaitu daun lempeni yang sudah kering dan juga halus dimasukkan ke dalam kemasan dan siap untuk dipasarkan. Seperti ini ya. Dapat dilihat hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa dari tabel 3, tabel uji organoleptik dari 20 sampel menyatakan bahwa teh original yang menyukai sebanyak 14 sampel, yang menyukai teh madu sebanyak 16 sampel, yang menyukai teh gula aren sebanyak 15 sampel. Lalu, yang tidak menyukai teh original sebanyak 6 sampel, yang tidak menyukai teh madu sebanyak 4 sampel, yang tidak menyukai teh gula aren sebanyak 5 sampel. Hasil penelitian dan pembahasan dari diagram ini, teh lempeni murni sebanyak 31%, artinya 14 orang menyukai produk teh lempeni. Dari teh lempeni plus madu sebanyak 36%, artinya 16 orang menyukai produk teh lempeni plus madu. Dan teh lempeni plus aren sebanyak 33%, artinya 15 orang menyukai produk teh lempeni plus gula aren. Artinya, teh daun lempeni ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan dari uji sampel yang telah dilakukan sebanyak 19 dari 20 responden menyukai teh daun lempeni. Senyawa anti kanker yang terdapat pada daun lempeni berdasarkan jurnal yang kami temukan ialah senyawa alpha-amirin dan beta-amirin, antioksidan, flavonoid, dan tanin. Ya, dapat kita lihat dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa yang pertama, daun lempeni dapat diolah menjadi teh herbal yang memiliki banyak khasiat terutama untuk pencegahan penyakit kanker atau tumor. Lalu, yang kedua, teh herbal daun lempeni mengandung antioksidan yang tinggi sehingga dapat mematikan pertumbuhan bakteri dalam tubuh. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji organoleptik, didapatkan bahwa 19 dari 20 responden menyukai teh daun lempeni. Dan yang terakhir, yang keempat, teh daun lempeni ini memiliki peran yang baik sebagai inovasi untuk pengembangan kegunaan daun lempeni menjadi produk yang lebih unggul dan lebih bermanfaat. Adapun saran dari hasil penelitian kami yaitu sebagai implikasi dari hasil penelitian daun lempeni ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi diversifikasi pangan dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan produk hasil teh daun lempeni ini serta memasarkannya dengan kemasan yang menarik sehingga produk mendapat harga nilai yang tinggi dan publikasi produk yang meluas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.